Kembali lagi bersama Barudak Film. Kali ini, film ini menceritakan tentang Dokter Fasigaran yang harus menghidupkan kembali robot super canggihnya, Chiti, untuk melawan ancaman tak terduga. Sekumpulan ponsel yang hidup dan dikendalikan oleh arwah pendendam. 8 tahun lalu, sebuah robot AI super canggih bernama Chiti pernah mengacaukan di kota Chennai, India. Penciptanya, Dr. Fasigaran, terpaksa membongkarnya dan mengirimnya ke museum. Saat ini, ia sedang mengerjakan proyek serupa, tetapi dengan berbagai tindakan pencegahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejauh ini, ia berhasil menciptakan sebuah android bernama Nila. Berbeda dari Chiti, Nila tidak dilengkapi senjata militer dan punya emosi manusia yang bisa dikendalikan. Ia adalah asisten rumah tangga dan pekerjaan yang perfect. Suatu hari, sekelompok mahasiswa datang ke lab Dr. Fasigaran untuk mempelajari robot humanoid ciptaannya. Ketika ditanya tentang robot Chiti, Dr. Fasigaran menjelaskan bahwa Chiti mungkin akan diaktifkan kembali jika jasanya diperlukan di masa depan. Tetapi untuk sekarang, lebih baik ia tetap berada di museum. Seorang mahasiswa sedang asik dengan ponselnya. Ketika tiba-tiba, sebuah kekuatan aneh menarik ponsel itu dari tangannya. Terkejut, pria itu mencoba meraihnya di udara, tetapi ponsel itu tidak mau bergerak. Sebuah video burung muncul di layarnya sebelum ponsel itu terbang dan menghilang ke langit. Beberapa kasus serupa terjadi di seluruh kota Chennai. Dari pedagang kaki lima hingga toko ponsel, tidaklah satupun ponsel yang tersisa di kota itu dalam waktu 1 jam. Kantor polisi dibanjiri oleh warga yang melaporkan kehilangan ponsel mereka, tetapi polisi pun juga sama bingungnya. Tak lama, sebuah dewan ilmiah yang dipimpin oleh Menteri Kumar berkumpul untuk membahas fenomena ini. Beberapa orang percaya penyebabnya adalah serangan teroris, invasi alien, atau pemanasan global. Namun Fasigaran menyangkal semua teori itu dan menjelaskan bahwa ponsel-ponsel tersebut tidak melewati perbatasan Chennai dan tidak mencapai lapisan troposfer. Ini berarti mereka ada di suatu tempat di pinggiran kota. Seorang pemilik perusahaan telepon memastikan bahwa semua ponsel dimatikan serentak sehingga mustahil untuk dilacak. Seolah-olah semua ponsel itu punya kesadaran sendiri dan bertindak sebagai satu kesatuan. Di adegan berikutnya, sebuah kendaraan yang penuh dengan ponsel model terbaru mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju dealer. Ratusan ponsel dari dalamnya ikut terbang seperti yang lain. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pemilik toko ponsel bernama JF. Ia sedang mengemudi pulang dengan mobilnya yang ternyata diikuti oleh gerombolan ponsel dalam jumlah besar. Tengah malam, ia terbangun karena getaran. Saat membuka mata, ia kaget melihat kamarnya dipenuhi ponsel, sampai ia tidak dapat menemukan pintu lari keluar. Gerombolan itu menampilkan gambar burung di layarnya sebelum memasuki tubuhnya, membuatnya meledak dan tewas. Keesokan paginya, polisi bingung dengan cara kematiannya karena tidak ada tanda-tanda perlawanan. Saat menyelidiki, Nila dan Fasigaran menemukan komponen elektronik ponsel berserakan di sekitar ruang. Fasigaran memasang alat pelacak di sebuah ponsel dan menyalakannya untuk memancingnya menuju gerombolan utama. Rencananya berhasil dan mereka menemukan lokasi tempat ponsel-ponsel itu menghilang. Fasigaran dan Nila mengikuti jejak sinyal dan tiba di sebuah desa Malai. Setelah mereka mencari sinyal elektromagnetik, mereka diarahkan ke sebuah sungai di mana seekor cakar burung raksasa muncul. Ratusan ribu ponsel membentuk gerombolan di atas kepala mereka. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cakar itu menyerang sebuah menara sinyal dan menghancurkannya. Nila menyelamatkan Fasigaran dari runtuhan menara sinyal sebelum gerombolan itu pergi. Pada pertemuan dewan kedua, Fasigaran merekomendasikan untuk mengaktifkan kembali robot pertamanya Chiti untuk melawan transformasi ini. Namun salah satu anggota dewan, Bora, sangat menentang ide tersebut karena kehancuran yang disebabkan Chiti 8 tahun lalu. Menteri menolak ide tersebut dan memutuskan untuk menggunakan perlindungan militer daripada membangkitkan robot. Bora jelas mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Fasigaran dan menyalahkannya atas kematian ayahnya yang terbunuh oleh Chiti. Setelah pertemuan, pemilik perusahaan telekomunikasi bernama Lula sangat marah dengan situasi yang membuatnya lugi. Dia memutuskan untuk menuju rumahnya. Tiba-tiba gerombolan ponsel menyerangnya. Dia menghentikan mobilnya dan melihat seluruh jalan raya tertutup ponsel. Gerombolan itu mengejarnya ke hutan dan akhirnya menghancurkannya sampai tewas. Setelah itu, gerombolan tersebut berubah bentuk menjadi burung raksasa dan terbang pergi. Keesokan harinya, Menteri Telekomunikasi Murthy menjadi paranoid karena semua orang yang berhubungan dengannya seperti pemilik toko dan perusahaan telekomunikasi dibunuh. Tiba-tiba, ponsel yang telah hilang itu menerobos masuk ke rumahnya dan mulai bergetar. Ketika mereka mencoba mengambilnya, ponsel itu memasuki tubuhnya. Dia segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter dan menteri yang menjenguknya terkejut melihat hasil USG yang memastikan ada ponsel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ponsel itu merobek perutnya dari dalam dan membunuhnya. Menteri akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi ini dan memanggil Fasigaran untuk membangun kembali Chiti. Sang dokter segera bekerja untuk meningkatkan kemampuan temuan lamanya itu dengan kekuatan baru.
Keesokan harinya burung ponsel itu kembali mengacaukan kota, menghancurkan semua infrastruktur sambil menghindari pertahanan militer. Dia menangkap beberapa orang dengan cakarnya dan menjatuhkannya dari ketinggian. Ketika warga sipil sudah putus asa, Chiti diaktifasi kembali lebih kuat dari sebelumnya. Chiti menyelamatkan orang-orang di udara dan mengejar burung itu. Gerombolan ponsel menenggelamkannya dan membentuk bola di sekelilingnya, tapi Chiti berhasil keluar dengan mudah. Setelah melompat dari beberapa gedung pencakar langit, meluncur di jalan tol dan membajak truk berpalladium, dia berhasil memancing burung itu menjauh dari kerumunan. Saat burung itu memakan truknya, Chiti memicu peledakan dan menghancurkannya. Dari puing-puing, sisa ponsel berkumpul kembali menjadi burung yang lebih kecil dan kembali menyerang Chiti. Kali ini baterainya hampir habis, jadi dia merangkak ke stasiun luar angkasa dan mengisi dayanya. Burung itu mundur karena tidak bisa masuk melalui antena. Setelah semua tenang, Chiti menunjukkan data yang dia kumpulkan saat melawan burung itu kepada Fasigaran. Mereka menyimpulkan bahwa burung itu merupakan kumpulan massa elektron bermuatan negatif. Karena makhluk yang sudah mati memiliki muatan negatif, mereka yakin ada fenomena aneh yang menyebabkan ruh seseorang mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan ponsel. Sederhananya, ruh bermuatan negatif itulah yang dibalik semua ini. Setelah mengetahui penyebabnya, Dr. Fasigaran menciptakan synthesizer foton yang memancarkan sinyal positif ke target. Mereka berharap alat ini bisa menahan makhluk itu dan menetralkan medan negatifnya. Fasigaran juga menganalisis klip burung itu berulang kali dan menemukan wajah manusia di tubuh burung tersebut. Dia menyimpulkan wajah itu pasti milik Asuha yang mengendalikan ponsel-ponsel tersebut. Nila mencari catatan tentang kematian tidak wajar terkait ponsel yang terjadi baru-baru ini. Mereka segera menemukan bahwa sehari sebelum ponsel mulai berterbangan, seorang pria melakukan tindakan nekat di sebelah menara seluler. Dr. Fasigaran, Chiti, dan Nila membawa synthesizer itu ke desa di mana ponsel-ponsel itu diduga beristirahat. Mereka bertemu dengan gerombolan itu dan langsung diserang. Synthesizer itu berhasil menetralkannya, tetapi burung itu lebih kuat dari perkiraan mereka. Chiti melindungi mesin itu dengan sekuat tenaga yang akhirnya berhasil menahan sebagian besar aura negatif di dalam perangkat. Ketika burung itu hampir hancur, ia memunculkan sebuah telur yang berubah menjadi sosok humanoid yang ternyata adalah arwah yang mereka cari. Dr. Fasigaran mengenalinya sebagai seorang ahli ornitologi bernama Pakshi. Ketika Chiti menanyakan motifnya, Pakshi menjadi tenang dan membawanya ke reruntuhan sebuah rumah. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal dan suaka bagi ratusan burung. Paksi dasar poni sebenarnya lahir dalam keadaan meninggal, dan dokter sudah menyerah padanya. Tapi ketika ia terbaring, seekor burung gereja terbang ke arahnya dan menghidupkannya kembali. Bertahun-tahun setelah keajaiban itu, ia dengan penuh semangat mempelajari burung dan mengembangkan ikatan dengan mereka. Namun belakangan ini populasi burung di India menurun drastis. Setelah meneliti penyebabnya, Pakshi menyadari bahwa radiasi dari perangkat seluler mengacaukan sistem saraf dan kemampuan berpikir para burung, yang akhirnya membuat banyak dari mereka stres dan sakit parah. Ia mengadakan banyak seminar dan protes untuk menyadarkan orang, tetapi tidak ada yang peduli sedikit pun. Ia bahkan diejak dan dicemooh karena kekhawatirannya yang dianggap konyol. Pejabat yang punya kuasa untuk membantunya adalah pemilik perusahaan telekomunikasi, Lula. Namun ketika Pakshi menemuinya, ia diusir karena dianggap membuang-buang waktu. Meskipun begitu, ia tidak menyerah. Ia berdemonstrasi di luar toko ponsel tapi diseret oleh pemiliknya. Seiring waktu, semua burung di suaka miliknya dan di alam liar menderita depresi dan mati. Dengan hati hancur, Pakshi mengumuri mereka semua dan menangis berhari-hari. Sebagai upaya terakhir, ia mengatur pertemuan dengan Menteri Telekomunikasi Morty dan menuduhnya atas semua kematian itu. Morty membela diri, menyatakan bahwa mereka mengikuti hukum. Pakshi menyadari bahwa perusahaan telekomunikasi telah meningkatkan standar radiasi secara ilegal. Ia mengupat perusahaan-perusahaan itu di pengadilan dan berhasil, sampai perusahaan-perusahaan itu menurunkan radiasi mereka sebelum inspeksi dan memenangkan kasusnya. Pakshi kehilangan harapan. Kesedihannya berubah menjadi kemarahan dan keinginan untuk balas dendam. Ia tidak hanya ingin membalas dendam pada pejabat, tetapi juga pada warga sipil yang tidak bertanggung jawab. Suatu hari, ia memanjat tower yang membunuh burung-burungnya dan melakukan tindakan nekat. Namun radiasi dari tower itu membangkitkan arwahnya. Arwahnya juga menyerap semua jiwa burung yang telah mati di kota itu, menciptakan bola energi pembalasan yang misinya hanya untuk membunuh. Kembali ke masa sekarang, Chiti bersimpati pada Pakshi. Tetap saja, Pakshi bersikeras untuk membunuh semua orang yang menggunakan ponsel. Di tempat lain, Fasigaran menetralkan makhluk itu, tetapi ini hanya membuatnya lebih agresif. Chiti terluka sangat berat saat mencoba melawannya, tetapi diperbaiki oleh Nila. Setelah pulih, ia menyerang Pakshi dan menetralkan ion-ion negatif, menjebak arwahnya di dalam alat penahan. Sebuah acara diadakan untuk berterima kasih kepada ketiganya.
Menteri mengizinkan Dr. Fasigaran membuat pasukan dari 500 Citi untuk militer. Namun, di antara kerumunan ada saingannya Bora yang iri hati. Malam itu ia menyelinap ke lab dan melepaskan arwah Pakshi untuk membalas dendam pada Fasigaran. Pakshi segera mengembalikan kendali atas ponsel dan menjadi sekuat sebelumnya. Ia meracuki tubuh Fasigaran untuk mengancam Citi. Sang penjahat kemudian membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Citi mencoba melawannya, tetapi harus berhenti ketika serangannya menyakiti Fasigaran. Pakshi menguasai situasi dan mencabik-cabik robot itu. Nila menyadari ikatan emosional Citi dengan dokternya menghambatnya. Satu-satunya robot yang bisa menghentikan Pakshi adalah alter ego jahat Citi, yaitu Citi 2.0. Meskipun bersiko, Nila memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Sementara itu, Pakshi masuk ke dalam satu stadion dan memenjarakan 80.000 orang di dalamnya. Bora, yang juga ada di sana, menjadi target pertamanya. Sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, Citi 2.0 menerobos ke stadion dan memanggil pasukannya. Pakshi mengumpulkan semua ponsel lagi dan berubah menjadi humanoid yang gigantis. Sementara Citi melakukan hal yang sama menggunakan benda-benda metal. Mereka bertarung dengan sengit. Saat Pakshi hendak membunuhnya, sebuah robot mikro ciptaan Citi bernama Kuti mengganggunya. Bersama ratusan kedilainya, mereka menempel di atas burung merpati sejati dan mengancam untuk menyakiti mereka. Cinta Pakshi pada burung tidak berkurang. Mengetahui ia tidak bisa membiarkan lebih banyak burung terluka, ia mundur. Menggunakan kesempatan itu, para Kuti meledakkan diri dan menghancurkan pasukan drone burung milik Pakshi. Akhirnya Citi menembak Fasigaran, menyebabkan Pakshi meninggalkan tubuhnya. Para Kuti menjebaknya dalam aliran sinyal di mana Citi menghancurkannya dengan muatan positif. Beberapa minggu kemudian, Fasigaran berhasil sembuh di rumah sakit dan menjelaskan kepada menteri yang berkunjung bahwa tindakan kekerasan Pakshi sebenarnya tidak bisa dibenarkan, tapi niatnya tidaklah jahat. Jika kita lebih memprioritaskan teknologi daripada alam, keduanya akan berbalik melawan manusia. Menteri memerintahkan agar dibuat politik untuk melindungi sisa populasi burung di Chennai. Di adegan terakhir, kita melihat hubungan yang mulai berkembang antara Chiki dan Nila.